Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jemaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab As-Siyamu fil Islam. Kita akan masuk pada bab yang ke-6. Qala al-muallif hafizahullah, al-mabhath as-sadis, pembahasan yang ke-6, thubutu dukhuli syahri Ramadan wa khurujuhu, menetapkan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya. Sesungguhnya di dalam syariat kita yang mulia ini, penetapan bulan-bulan selama setahun telah diatur oleh syariat. Dikarenakan setiap bulannya kita kaum muslimin terikat dengan ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan di bulan-bulan tertentu lebih penting lagi untuk mengetahui dengan pasti kapan masuknya awal bulan dan kapan berakhirnya. Yang minimal diantaranya 2 kali dalam setahun, yaitu yang berhubungan dengan Ramadan dan Idul Fitri, dan juga berhubungan dengan Idul Adha dan pelaksanaan ibadah-ibadah haji, di mana terdapat amalan-amalan yang harus tepat dilakukan pada tanggalnya. Seperti kewajiban puasa Ramadan harus benar-benar dimulai dari 1 Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan. Demikian pula Idul Fitri harus dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Demikian pula pada bulan-bulan haji sudah terdapat waktu-waktu khusus, tanggal-tanggal khusus bagi amalan-amalan haji. Di antaranya pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah. Sehingga kaum muslimin harus betul-betul tahu penanggalan di dalam Islam, bagaimana cara mengetahui masuknya atau keluarnya bulan di dalam Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk sampaikan bahwa untuk menetapkan masuknya bulan baru berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis, di antaranya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu. Fa in gumma 'alaikum faqduru lahu." Wa fi riwayatin fa akmilul 'iddata 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, yaitu melihat bulan, dan janganlah kalian berbuka, yakni berhari raya, sampai kalian melihatnya. Dan apabila kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan menjadi 30. Ini permasalahan yang pertama di dalam bab ini. Di dalam bab ini insyaallah taala ada 5 pembahasan, ada 5 permasalahan. Ini permasalahan yang pertama, bahwasannya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan kemunculan bulan. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, kalau bulan tidak muncul, maka genapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berdasarkan hadis yang baru saja kita sebutkan, dan hadis-hadis yang lain masih sangat banyak sekali. Di antaranya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gubbi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Berpuasalah karena kalian telah melihat hilal, melihat bulan di langit yang menunjukkan bulan tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah, yakni masuk pada hari raya pada 1 Syawal kalau kalian telah melihat bulan. Dan apabila bulan kalian tidak bisa lihat, apakah tertutupi oleh awan atau sebab-sebab yang lainnya, maka sempurnakanlah
bilangan Sya'ban menjadi 30. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi, metode yang pertama melihat bulan, yang kedua kalau bulan tidak terlihat dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Demikian pula, kalau bulan tanggal 1 Syawal tidak terlihat, maka sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ini dua metode yang sebenarnya sederhana. Kalau seluruh kaum muslimin kembali kepada metode ini, maka tidak akan terjadi pertentangan, perselisihan dan perbedaan antara kaum muslimin ketika menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi, kita dapat melihat bulan itu pada tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban, kita berusaha untuk melihat bulan. Kalau tanggal 29 Sya'ban, bulan tidak muncul, apakah karena tertutup awan atau sebab-sebab yang lainnya, maka berarti kita sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya, besok kita belum bisa puasa. Besok kita belum bisa puasa. Dan sudah pasti, setelah besok, itu masuk bulan Ramadan. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan bulan sampai 30 hari saja. Dan telah kita jelaskan pada jawaban pertanyaan yang lalu, bulan Islam itu hanyalah 29 hari atau 30 hari. Dia tidak berjumlah 28, tidak pula pernah berjumlah 31. Bulan Islam hanya ada dua jumlahnya, kalau tidak 29, maka 30 hari. Jadi, kalau tanggal 29 bulan tidak terlihat, maka berarti besok kita masih berada pada bulan yang sama. Setelah besok, setelah menggenapkan bulan 30 hari, maka sudah pasti setelahnya adalah bulan yang baru. Inilah teladan Nabi SAW di dalam menentukan bulan, tanggal 1 Ramadan ataupun 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah, dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah yang diistilahkan oleh para ulama dengan ru'yah. Ya. Ru'yatul hilal, melihat hilal atau bulan baru di langit. Baik. Adapun yang dikenal dengan istilah hisab atau melihat kalender yang lain, maka ini semuanya bid'ah di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama menggunakan hisab itu adalah kaum Syiah, sebuah sekte sesat buatan orang-orang Yahudi untuk merusak Islam. Ini kelompok yang pertama menggunakan hisab, menghitung bulan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan. Baik. Kemudian, apabila ada yang mengatakan, tidak apa-apa kita, misalkan berpuasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan untuk menjaga-jaga katanya. Jangan sampai ini sudah masuk bulan Ramadan. Jadi, menurut dia, hari ke-30 itu kita harus berpuasa. Sebab ini hari yang meragukan. Jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan hanya karena langit mendung sehingga kita tidak bisa melihat bulan. Yang pertama, jelas menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddata sya'bana 30." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bulan sudah terlihat, maka kalau bulan tidak terlihat, tertutup oleh awan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan. Yang penting bagi kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan secara khusus untuk tidak mendahului bulan Ramadan atau tidak berpuasa pada hari yang meragukan tersebut. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu syahra bi shaumi yaumin wala yaumain illa an yakuna syai'un yasumuhu ahadukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului bulan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali apabila kalian sudah terbiasa melakukan puasa sunnah misalkan, maka hal itu tidak mengapa. Iya. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita mendahului puasa
sebelum masuk bulan Ramadan. La yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisawmi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawman falyasum dzalika as-sawm falyasum dzalika al-yawm. Janganlah seorang dari kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa, yakni berpuasa sunnah, maka boleh dia melakukan puasa pada hari tersebut. Demikian pula secara khusus pada hari syak, pada hari yang meragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum, dikarenakan harinya mendung sehingga bulan tidak terlihat, maka siapa yang berpuasa pada hari ini dia telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau berkata, "Man shama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang manusia ragu padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, wujub shaum Ramadan bisyahadah. Ditetapkan kewajiban puasa bulan Ramadan dengan adanya persaksian. Yakni cukup ada orang yang bersaksi dia telah melihat kemunculan bulan, maka sudah bisa ditetapkan masuknya bulan Ramadan atau keluarnya. Jadi tidak harus seluruh orang melihat adanya bulan tersebut. Apabila ada seorang yang terpercaya, seorang yang terkenal sebagai orang yang taat kepada Allah, seorang yang beriman dan bertakwa, mengaku melihat masuknya bulan Ramadan, maka itu sudah cukup untuk ditetapkan sebagai bulan Ramadan. Seperti dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Ja'a Rabi'un ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni ra'aitul hilal." Sesungguhnya aku telah melihat hilal, yakni hilal bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala ya Bilal, adzin fin nasi ayyasumu gadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, umumkan kepada manusia besok mereka berpuasa." Jadi, satu orang ini setelah diuji dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya kepadanya sehingga cukup satu orang yang mengatakan saya tidak melihat bulan. Apabila orang itu orang yang terpercaya, bukan seorang pendusta, dia mengaku dia sudah melihat bulan, walaupun kebanyakan orang tidak melihatnya, maka sudah cukup bagi penguasa negeri, bagi pemerintah kaum muslimin untuk menetapkan bahwasannya hari itu kita sudah masuk pada bulan Ramadan, dan besok atau malam itu kita sudah masuk pada bulan Ramadan, kita sudah bisa sholat tarawih berjamaah, dan besok kita melaksanakan puasa. Baik. Tetapi dibedakan antara masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan dalam masalah persaksian ini. Kalau masuknya bulan Ramadan cukup satu orang saksi. Tetapi untuk menetapkan keluarnya bulan Ramadan minimal harus ada 2 orang saksi. Harus ada 2 orang saksi. Baik. Berdasarkan satu riwayat yang sahih dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, bahwasanya beliau mengatakan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha." Berpuasalah kalian apabila telah melihat bulan, dan berhari rayalah karena telah melihat bulan. Demikian pula melakukan ibadah-ibadah haji karena telah melihat bulan, atau ibadah-ibadah kurban Idul Adha karena telah melihat bulan. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30. Apabila bulan tertutup awan,
maka sempurnakanlah menjadi 30. Fa in syahidani fasumu wa aftiru. Lalu pada bagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah bersaksi 2 orang, maka hendaklah kalian berpuasa dan berbuka. Ini di antara riwayat yang menunjukkan bahwasannya untuk berbuka, maksudnya untuk berhari raya, untuk menetapkan keluarnya bulan Ramadan, harus minimal dengan 2 orang saksi, ya, dengan 2 orang saksi yang adil. Baik. Jadi untuk menetapkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan, pemerintah kaum muslimin cukup mendengarkan dari saksi-saksi yang telah menyaksikan adanya bulan tersebut, mereka sudah bisa dapat menetapkan masuk atau keluarnya bulan Ramadan. Permasalahan yang ketiga, ikhtilaful matali' bainal buldan fi ru'yatil hilal. Tentang masalah perbedaan matali', yaitu tempat munculnya bulan antara negeri-negeri dalam masalah ru'yatul hilal, dalam masalah melihat bulan ini. Baik. Dalam masalah ini, ulama telah berbeda pendapat, dan yang paling terkenal ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak mengakui atau tidak menganggap ikhtilaful matali', perbedaan tempat munculnya bulan untuk menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Namun sebelumnya, ulama seluruhnya sepakat bahwasannya masing-masing negara itu berbeda-beda. Yarhamukallah. Berbeda-beda tempat keluar bulannya. Artinya, bisa jadi pada tanggal 1 Agustus misalkan di Saudi Arabia sudah nampak hilal Ramadan. Tetapi di Indonesia belum nampak. Mungkin baru nampak pada tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus baru terlihat adanya bulan di langit yang menunjukkan bulan Ramadan. Ini ulama tidak berbeda pendapat akan perbedaan matali ini. Masing-masing negara berbeda apabila tempatnya saling berjauhan, seperti antara Saudi Arabia dan Indonesia misalkan. Baik. Hanya saja perbedaan itu tentang apakah perbedaan waktu dan perbedaan munculnya bulan ini bisa digunakan untuk menetapkan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan. Apakah misalkan kalau di Saudi sudah terlihat bulan Ramadan, kaum muslimin seluruh dunia cukup mengikuti waktu yang ada di Saudi Arabia, atau mereka harus menunggu, atau mereka harus menunggu munculnya bulan di tempat mereka juga? Pendapat yang pertama adalah pendapat kebanyakan ulama dalam mazhab Hanifiyah, demikian pula Malikiyah dan Hanabilah, dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, bahwasannya ikhtilaful matali itu tidak dianggap. Artinya bagi mereka, ini kebanyakan ulama, ini nampaknya ini pendapat jumhur ulama, kalau satu negeri sudah melihat bulan, maka seluruh kaum muslimin di seluruh dunia wajib mengikuti waktu yang ada di negeri tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya setiap negeri itu berbeda-beda apabila jaraknya berjauhan, ya. Apabila jaraknya berjauhan, maka masing-masing memiliki ru'yah sendiri, masing-masing memiliki tempat keluar bulan sendiri dan waktu sendiri. Artinya, kalau misalkan terlihat bulan hari Jumat di Saudi Arabia, maka kewajiban berpuasa hanya bagi mereka. Dan terlihat bulan di Indonesia baru pada hari Sabtu, maka pada waktu itulah baru mereka diwajibkan untuk berpuasa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Quraisy ketika beliau datang dari negeri Syam dan beliau mengabarkan bahwasannya orang-orang dari Syam itu telah berpuasa pada hari Jumat, sedangkan orang-orang di Madinah baru melihat bulan pada hari Sabtu. Sehingga di masa itu, di masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu, orang-orang yang berada di Syam telah mulai berpuasa pada hari Jumat, sedangkan orang-orang di Madinah baru berpuasa pada hari Sabtu, karena pada hari Sabtu itu mereka baru melihat bulan.
Ini pendapat yang benar, pendapat yang kuat. Bahwasanya memang perbedaan waktu berpengaruh terhadap penetapan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Jadi, kalau di Saudi Arabia misalkan mereka sudah berpuasa duluan atau sudah berhari raya duluan, itu tidak mesti kita mengikutinya. Hanya saja pengecualian, kalau misalkan ada khalifah kaum muslimin yang menguasai seluruh kaum muslimin di seluruh negeri. Kalau dia sudah menetapkan bahwasannya satu negeri ini harus diikuti oleh seluruh negeri, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikutinya. Dan ini sangat bermanfaat bagi terciptanya persatuan antara kaum muslimin. Akan tetapi, dalam keadaan seperti ini, perbedaan waktu penetapan dan keluarnya bulan Ramadan antara negeri-negeri kaum muslimin yang saling berjauhan, maka tidak boleh hal ini dijadikan sebab perpecahan. Hal ini dijadikan sebab perselisihan antara kaum muslimin. Sebab hal ini sudah biasa, bahkan terjadi di masa para sahabat. Seperti dalam hadis Quraib tadi, dalam riwayat Muslim, sudah terjadi antara negeri Syam dan Madinah yang berjauhan, itu sudah terjadi perbedaan waktu. Sehingga hal ini tidak perlu terlalu diperuncingkan permasalahannya. Iya. Kalau memang pemerintah antara negeri satu kaum muslimin dengan negeri yang lainnya itu berbeda-beda. Ya. Dan memang yang terbaik kaum muslimin itu memiliki satu pemerintahan di seluruh dunia seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Baik. Oleh karena itu, permasalahan yang keempat, permasalahan yang sangat penting sekali, wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa dan berhari raya bersama pemerintah. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali, Nabi SAW berpesan agar kita jangan berpuasa, memulai puasa sendiri, dan jangan berhari raya sendiri. Walaupun kita memiliki organisasi yang banyak anggotanya, tidak boleh kita lakukan yang seperti itu, tetapi hendaklah kita mengikuti pemerintah kaum muslimin sehingga terjadi persatuan antara kaum muslimin yang ada di suatu negeri. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Dan fitr, yakni Aidul Fitri, adalah hari di mana kalian semua berbuka, yakni tidak berpuasa. Demikian pula Idul Adha adalah hari di mana kalian semua menyembelih hewan kurban kalian. Yakni dikatakan oleh para ulama, innama ma'na hadha, seperti kata Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tentang hadis ini, beliau berkata, innama ma'na hadha anna as-shauma wal fitra ma'al jama'ati wa udmin nas. Bahwasanya makna hadis ini bahwa puasa dan berbuka itu berhari raya bersama al-jamaah, yaitu pemerintah kaum muslimin dan kebanyakan manusia, yakni yang mengikuti pemerintah kaum muslimin tersebut. Inilah yang disyariatkan bagi kita. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa, bahwasanya yang dimaksud dengan al-hilal apabila kemudian diakui oleh pemerintah kaum muslimin dan menjadi terkenal, menjadi masyhur keadaannya dalam kaum muslimin. Artinya, kalau seorang melihat bulan lalu persaksiannya dia tidak diakui oleh kaum muslimin yang lainnya, khususnya pemerintah kaum muslimin, maka itu belum dianggap sebagai hilal. Misalkan kita secara pribadi sudah melihat ini bulan tanggal 1 muncul, tapi setelah kita lapor ke pemerintah, pemerintah tidak mengakui apa yang kita laporkan. Apakah karena mereka tidak mengenal kita sehingga tidak percaya kepada kita, ataukah orang yang menyampaikan memang terkenal sebagai pendusta? Maka dalam keadaan seperti ini belumlah dianggap sebagai hilal secara syariat. Belum dianggap sebagai hilal secara syariat. Baik. Sehingga
orang yang melihat hilal ini sekalipun, walaupun benar-benar pasti dia sudah melihat, tetapi kaum muslimin tidak mau mengakuinya, khususnya pemerintah kaum muslimin, mereka beranggapan mereka belum melihatnya dan tidak mempercayai apa yang dilaporkan oleh seseorang ini, maka dia sendiri tidak boleh berpuasa. Dia sendiri tidak boleh berpuasa sebab secara syariat hilal yang dia lihat itu belum dianggap. Sebab Nabi SAW bersabda, "As-shawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun." Puasa adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa. Hari raya Idul Fitri adalah sehari di mana kalian semuanya berbuka, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian semuanya berkurban. Menunjukkan bahwasannya harus dilakukan bersama-sama pemerintah kaum muslimin. Maka termasuk kesalahan sekelompok orang, organisasi tertentu, bahkan jauh-jauh hari sudah mengumumkan, kami organisasi fulan akan berpuasa mulai tanggal 1 misalkan, tanggal 1 Agustus. Organisasi yang lain juga sudah mengumumkan, kami tanggal 2 Agustus. Ini tidak benar. Tapi kalau yang benar itu, pada tanggal 29 Sya'ban baru melihat bulan. Kalau mereka menyaksikan adanya bulan, laporkan ke pemerintah. Dan kalau pemerintah mengakui dan pemerintah menetapkan besok sudah masuk bulan Ramadan, barulah dianggap sebagai 1 Ramadan. Baik. Maka inilah yang disyariatkan di dalam Islam. Walaupun sudah melihat bulan, sekelompok orang atau satu orang sudah melihat bulan tetapi tidak diakui, maka pendapat yang benar seperti yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syekh Ibnu Baz, bahwasannya tidak boleh seorang melakukan puasa sendirian tanpa diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya atau tanpa ditetapkan oleh pemerintah. Kecuali apabila dia di dalam suatu keadaan, misalkan dia sendirian di tempat tersebut, mungkin dia lagi berlayar di lautan dalam keadaan seorang diri, atau sekelompok orang, atau dia tersesat di hutan. Kalau dia seorang diri telah melihat hilal dalam keadaan seperti ini, maka wajib baginya untuk berpuasa. Sebab tidak mungkin dia menyampaikan kepada pemerintah atau kaum muslimin yang lainnya dalam keadaan seperti ini. Iya, ini pengecualian. Baik, permasalahan yang terakhir, yang kelima di dalam bab ini, as-sunnah likulli man ra'al hilal awwala kulli syahrin. Sunnah yang harus dilakukan bagi orang yang melihat bulan pada setiap bulannya. Bagi orang yang melihat hilal bulan di langit pada setiap bulannya. Jadi, ini adalah jawaban bagi orang-orang yang bertanya, apa yang harus kita baca kalau sudah masuk bulan Ramadan? Maka ada satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, tapi sunnah ini tidak khusus pada bulan Ramadan, berlaku pada setiap awal bulan sepanjang tahunnya, yaitu sebuah doa dengan beberapa lafaz dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-hilal qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, melihat bulan yang menandakan masuknya tanggal 1, maka beliau berkata, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, masukkan bulan ini atas kami dengan penuh keberkahan dan keimanan. Wassalamati wal islam, dan keselamatan serta Islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku dan Rabb kamu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat bulan baru, maka beliau berkata, Allahu akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
Nabi SAW berdoa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah bulan ini kepada kami dalam keadaan aman dan iman. Wassalamati wal Islam, dan keselamatan serta Islam. Wat taufiqi lima tuhibbu rabbuna wa tarda, dan taufiq, yakni kemampuan untuk beramal saleh kepada apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi, ya. Kemampuan untuk mengamalkan yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang disunahkan dibaca ketika masuk bulan Ramadan maupun bulan-bulan yang lainnya. Ketika kita melihat bulan, ya, tanggal 1 pada setiap bulan. Dan untuk lebih jelasnya, silakan lihat doa ini pada kitab Hisnul Muslim kalangan penulis kitab ini, yaitu Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita telah membahas pembahasan yang ke-6 yang terdiri dari 5 permasalahan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai, dan insyaallah dengan waktu yang tinggal mungkin beberapa menit lagi, kita akan mendengarkan pembahasan mengenai soal-soal yang masuk ke redaksi kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariatnya yang lainnya, Anda persilahkan untuk mengirimkannya melalui SMS ke alamat kami, yakni 085353020304. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafizahullah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ustaz, anak saya sakit campur kesurupan. Rupanya banyak yang nyurupi, sudah dikasih air oleh beberapa ustaz, masih belum sembuh. Sudah saya bacakan Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan juga saya baca Al-Quran, juga belum sembuh. Juga sampai mengundang dukun yang biasa ngusir jin masuk ke dalam dada manusia. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah ibadah saya musyrik dan amalan-amalan saya sudah tak berguna lagi karena saya sampai pakai dukun saking takutnya? Mohon dijawab, terima kasih. Sudah dimaklumi bahwasannya meminta pertolongan dukun adalah termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dukun ini meminta pertolongan syaitan, dan dia mendekatkan diri kepada syaitan, beribadah kepada syaitan agar dapat ditolong oleh syaitan ini. Maka ini termasuk kesyirikan yang menghapuskan amalan-amalan seseorang. Oleh karena itu, nasihat kami kepada penanya, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan menyesali apa yang dilakukan tersebut dan bertekad tidak akan mengulanginya. Adapun penyakit yang menimpa anaknya, hendaklah bersabar di dalam menghadapinya, ya, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya apa yang kita baca berupa surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi untuk meruqyahnya, itu adalah doa. Barangkali kita belum memenuhi syarat-syarat diterimanya doa kita. Masih banyak kelalaian kita. Kita belum mendekatkan diri kepada Allah, kita belum tawakal kepada Allah, sehingga apa yang kita baca, yang kita berdoa pada Allah belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah bersabar di dalam menghadapi musibah ini dan tetap berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum melipat pakaian menyingsingkan ketika salat? Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis riwayat Muslim, wala naqfitus saubah. Kami tidak, ya, menyingsingkan pakaian ketika salat. Ustaz, apakah boleh sesudah salat tarawih dan sebelum salat witir diadakan ceramah? Tidak ada masalah insyaallah taala, sepanjang hanya diniatkan menggunakan momen berkumpulnya manusia, bukan dianggap sebagai bagian dari salat tarawih atau salat witir. Itu bukan bagian. Iya. Tidak ada hubungannya dengan salat tarawih dan salat witir. Assalamualaikum Ustaz, apakah ketika sedang puasa itu tidak boleh pacaran Ustaz?
ketika sedang puasa maupun tidak puasa, pacaran itu hukumnya haram sebab bisa mengantarkan kepada perzinahan. Yang ada dalam Islam adalah pernikahan, perkenalan, kemudian pernikahan. Perkenalan dengan cara yang syar'i, tidak boleh dengan cara berpacaran, dengan berdua-duaan, dengan bersentuhan antara lawan jenis, bersama-sama antara lawan jenis tanpa disertai mahramnya. Ini semuanya diharamkan, baik ketika berpuasa maupun tidak berpuasa. Namun ketika berpuasa dosanya lebih besar lagi, sebab kita tidak menjalankan adat-adat di dalam berpuasa, yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Ustaz, ketika sholat niatnya beribadah kepada Allah, apakah menghadap Allah? Apakah Allah ada di hadapan saya ketika saya sholat? Berapa jaraknya? Lalu ketika saya tidak sedang sholat, apakah Allah ada di dekat saya? Berapa jaraknya? Dan Allah pada sepertiga malam turun ke langit bumi, seperti yang dikatakan dalam hadis. Apakah Allah ada di dekat saya ketika waktu itu? Berapa jaraknya? Allah subhanahu wa ta'ala zatnya ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dan ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang bersemayam di atas arsy, atau istiwa di atas arsy. Adapun yang di dekat kita adalah ilmu, pengetahuan dan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan zatnya. Dan hadisnya sahih, sepertiga malam yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hinna yabqa thulutsal lail al-akhir." Rabb kami turun tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu berfirman, Man yada'uni fa'astajiba lahu, wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta akan aku berikan. Dan barang siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Oleh karena itu, pada waktu tersebut, yaitu pada waktu sahur, adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.